Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asar sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim bala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak dapat dihitung dengan apapun. Salah satunya Allah memberikan kepada kita nikmat hidup, sehingga kita bisa merasakan, kita bisa bertemu dengan tahun Hijriah, tahun baru Hijriah 1443. Salawat serta salam Allah tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itba'ut tabi'in, para ulama, sampai kepada kita pengikut ajarannya. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram sedikit berbeda dengan beberapa bulan lainnya, karena bulan ini termasuk salah satu bulan haram dalam Islam. Pada bulan Muharram terdapat beberapa amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Salah satu amalan tersebut ialah puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, yang bagi kita tidak asing lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa Asyura memiliki keistimewaan yang dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Selain amalan-amalan yang diajarkan tersebut, bulan Muharram juga memiliki sejumlah keutamaan yang perlu kita ketahui. Seperti yang disebutkan bahwa bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram bersama dengan 3 bulan lainnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Keutamaan bulan Muharram dijelaskan dalam salah satu hadis, yang artinya dalam 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan secara berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mundar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang keutamaan bulan Muharram ini, yang terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Keutamaan bulan Muharram, yaitu pada bulan haram tersebut kita dilarang keras untuk melakukan maksiat ataupun perbuatan dosa lainnya, karena dosanya akan semakin berat, akan berlipat. Keutamaan bulan Muharram, yaitu pahala yang dapat akan berlipat. Pada bulan haram, segala dosa yang diperbuat akan menjadi lebih berat. Dan amal soleh yang dikerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat. Itulah keutamaan di bulan Muharram. Ketika kita mengerjakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka akan berlipat juga. Dan kita pun ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, beramal soleh, maka pahalanya pun akan berlipat. Itulah di bulan Muharram. Terkait keutamaan bulan Muharram ini, ahli tafsir Imam Qatadah bin Di'anah atau yang disebut dengan Imam Qatadah pernah berkata, amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram. Sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun yang dikerjakan di bulan-bulan lain secara umum kezaliman itu adalah dosa yang besar. Lalu ada lagi amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan Muharram. Amalan apa yang harus dikerjakan di bulan Muharram? Terutama yang sakral, yaitu di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, yaitu kita melaksanakan puasa. Yaitu puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura, yang tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ada apa dengan puasa sunnah Asyura ini? Walaupun puasanya hukumnya sunnah, tapi mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wasu'ila an saumi yaumi arafata faqala yukaffiru sanatal madiyah wal bakiyah. Qala wasu'ila an saumi yaumi asura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Inilah keutamaan dari saum sunnah Asyura. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keutamaan atau keistimewaan puasa Asyura.
Beliau menjawab, wasa Asyura akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Inilah keutamaan dari wasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat. Walaupun puasa Asyura ini adalah hukumnya sunnah, tapi pahalanya Masya Allah sangat luar biasa sekali. Dapat menghapus kesalahan kita, dapat menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Lalu amalan apa lagi yang harus kita kerjakan di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram? Yaitu perbanyaklah kita untuk beristighfar. Mengapa kita harus perbanyak istighfar? Marilah kita untuk bertafakur terhadap diri sendiri. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di tahun 1442 yang sekarang diakhiri, dibarukan lagi yaitu dengan tahun 1443. Dari batasan tahun 1442 sampai dengan sekarang 1443 tahun baru Hijriah. Apa yang kita laksanakan? Lalu apa yang pernah kita kerjakan? Amal soleh yang mana yang kita kerjakan? Kita lakukan. Perbuatan dosa yang mana yang kita lakukan? Yang kecilnya atau yang besarnya, dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu, marilah di tahun baru Hijriah ini, yaitu tahun 1443, mari kita perbanyaklah untuk beristighfar di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Mengapa kita harus berbanyak istighfar di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 Muharram? Muharram adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Karena banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram kepada para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Kita ambil contoh-contohnya, sebagian contoh para nabi dan rasul. Yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu hari ke-10 bulan Muharram atau tanggal 10 bulan Muharram. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, "Hei Adam, engkau telah aku ciptakan, lalu aku simpan di surga. Dalam kesepianmu, aku ciptakan Siti Hawa. Di dalam surga, apapun yang kau mau, apapun yang kau inginkan, ada di dalam surga. Tapi kenapa, hai Adam, engkau melanggar apa yang dilarang olehku, yaitu engkau memakan buah huldi. Oleh karena itu, keluarlah engkau." Setelah itu, maka Nabi Adam keluar dari surga. Maka Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam bersujud bertaubat kepada Allah selama 40 tahun. Beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca, "Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Inilah istighfarnya Nabi Adam.
Maka setelah Nabi Adam bertaubat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuninya. Itu terjadi pada ke-10 hari dari bulan Muharram. Ada lagi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang bengal, kaumnya yang sombong, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya dengan mengendarai sebuah perahu di tengah-tengah lautan. Perahu itu pun punya masalah, kelebihan muatan. Lalu di sana diundi, ternyata yang harus dibuang ke lautan itu adalah Nabi Yunus. Ketika 3 kali diundi, Nabi Yunus, maka Nabi Yunuslah yang ditenggelamkan. Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun atau ikan paus yang sangat besar sekali. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Yaitu kegelapannya tengah malam, kegelapannya dalam perut ikan, kegelapannya di dasar lautan. Dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar akan kesalahan, meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus sujud dalam perut ikan hiu sambil beliau membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inilah istighfarnya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan hiu ke daratan lagi setelah Allah mengampuni istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Lalu hikmahnya apa? Tadi sudah dikatakan, amalan-amalan di bulan Muharram salah satunya kita perbanyak untuk beristighfar, supaya apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita perbanyak untuk beristighfar di hari ke-10 di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa yang besar ataupun yang kecil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu amalan apa lagi yang harus kita kerjakan di bulan Muharram, terutama di hari ke-10 bulan Muharram ini? Perbanyaklah kita untuk saling tolong menolong dengan cara bersedekah pada fakir miskin, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena di bulan Muharram hari ke-10 ini Allah pun menyelamatkan para nabi dan rasul. Salah satunya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terkaman banjir. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari kekejaman Raja Namrud dan dari kobaran api. Dan Nabi Musa pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun. Itu semuanya terjadi pada hari ke-10 dari bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak untuk menolong sesama kaum muslimin, terutama menolong orang fakir miskin, orang yang perlu kita tolong. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari kesusahan, dari kehilapan, dan dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat. Terima kasih. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.